di luar sana yang mengatakan ini kan cuma hanya sekedar untuk mempertemukan aja satu Pak SBY dengan Megawati yang sudah agak lama ya kan, termasuk juga ya Pak Jokowi dengan Bu Mega. Megawati juga gitu. Begini, terkait dengan keinginan Pak Prabowo untuk mempersatukan itu sejak awal ya, semua pihak, bukan hanya beliau-beliau ini tapi semua kelompok di Indonesia, karena modalitas utama kita sampai dengan detik itu adalah persatuan. Kemudian kedua, justru Pak Jokowi yang berulang kali mendorong Pak Prabowo untuk membangun komunikasi yang baik dengan Bu Megawati, termasuk dengan Pak SBY. Toh kan selama ini Pak Jokowi juga melakukan yang serupa loh. Beliau memberikan tempat yang proporsional ke Ibu Megawati, membangun komunikasi dengan Pak SBY gitu loh. Kemudian sekarang hal serupa ya diminta ke Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian ada kalau berkawan bersaudara itu ada selek-selek sedikit kan wajar biasa. Ada selek hal-hal yang biasa. Gitu. Mungkin bisa jadi guyup nantinya dengan ada presidensial club ini ya Bang Zaky. Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo sama Pak SBY nampaknya komunikasinya mah aman aja begitu ya. Tapi kan sudah lama tidak ketemu dengan Bu Megawati. Nanti kalau masuk dalam presidensial club ini canggung nggak? Awkward nggak deh? Ya enggak lah gitu. Kalau kami lihatnya begini, ini ide yang sangat bagus ya, kami lihat ya, dan kami dukung penuh lah kalau dari Demokrat nih melihatnya. Mengapa? Kita masih melihat hari ini Indonesia ini sangat beruntung menurut kami. Harus kita syukuri ini gitu. Kenapa? Mengapa? Ya karena hari ini kita masih punya 2 presiden ya yang sudah tidak lagi menjabat, masih hidup dan sehat. Ya kan, kemudian ada yang saat ini sedang menjabat, Pak Presiden Jokowi, dan misalnya nanti Pak Prabowo dilantik, berarti kan kita total ada 4 presiden hari ini, insya Allah yang semua masih sehat walafiat. Ini suatu istilahnya itu kekayaan yang luar biasa bagi kita. Mengapa? Karena beliau-beliau ini punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh yang lain. Menjadi presiden itu kan suatu anugerah ya gitu, suatu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana ada kompleksitas permasalahan yang telah mereka temui. Dan bagaimana mereka kemudian bisa sampai pada titik mengambil keputusan-keputusan yang menentukan nasib bangsa ini gitu loh. Nah inilah kemudian modalitas ini menurut kami di luar yang tadi berbicara mengenai silaturahmi dan persatuan, tetapi ini juga bisa menjadi kekayaan pemahaman, pengalaman, pengetahuan, pemikiran, dan jangan lupa kebijaksanaan. Karena dalam memutuskan sesuatu itu bukan hanya berbicara sekedar kemampuan teknis, pengetahuan teknis, tetapi juga perlu kebijaksanaan. Dan di sini Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi itu sudah terbukti selama ini gitu, sehingga nantinya ketika Pak Prabowo memimpin dengan keberadaan beliau bisa memberikan masukan, kan Pak Prabowo tidak perlu menjalani masa kepresidenan selama 20 tahun lebih yang dialami oleh Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi. Cukup diskusi, kemudian mendengarkan masukan, wah mungkin kemudian Pak Prabowo ada terpetiklah ide-ide, wah ada potensi isu-isu seperti ini. Pertanyaannya kenapa mesti harus dimulai Pak Prabowo dulu? Kenapa nggak Pak SBY aja dulu yang ketika Pak Jokowi memimpin, mungkin tanya sama Bu Mega, telepon-telepon Bu Mega gitu. Bukan Pak SBY yang memulai dong. Kan presidennya Pak Jokowi gimana? Tapi hari ini menurut kami gini, nah ini juga yang menarik. Pak Prabowo ini orang yang selalu melihat ke depan. Beliau tahu kompleksitas ke depan ini seperti apa, masalah akan dihadapi seperti apa, sehingga bagi beliau, ayo nih kita lihat, siapa tahu ada isu-isu yang mungkin di masa lalu juga pernah dihadapi. Jadi sehingga kalau semua ini bisa dilakukan, istilahnya itu sinergi, kolaborasi pemikiran, dan beliau sendiri punya pemahaman sendiri, punya pengalaman, punya kebijaksanaan sendiri, tentunya ini akan menjadi sangat luar biasa nih dalam proses pengambilan keputusan ke depan. Menjadi presiden itu berbicara mengenai decision making process. Nah itu dia decision making process kan. Dan meskipun decision making prosesnya atau decision yang dilakukan oleh Pak SBY pada saat memerintah 10 tahun, itu selalu dikritisi tuh oleh PDIP, Bu Megawati sebagai oposisi pada saat itu. Loh itu bagus dong. Bagus itu. Loh kan demokrasi. Kita bisa mendapatkan keputusan terbaik pada saat kita mendapatkan challenge. Pada saat kita merasa bahwa kita selalu paling benar. Check and balances gitu lah ibarat. Nah itu dia. Karena demokrasi ini yang kita yakini. Dan hari ini Pak Prabowo juga membuka diri seperti itu. Silakan, kan beliau mengajak bergabung nih. Setahu kami. Ayo kita gabung yang di luar Kim. Tetapi kalau ada yang nggak mau bergabung nggak apa-apa. Karena sama pentingnya. Di dalam dan di luar pemerintahan sama pentingnya. Termasuk hari ini Presidential Club hari ini adalah ide yang sangat baik. Bukan hanya sekedar bicara silaturahmi, kerukunan, persatuan, dan keguyupan. Tetapi tadi bagaimana nanti secara kebijaksanaan, secara pemahaman, pengalaman teknis akan bisa juga memudahkan dan membantu Pak Prabowo. Baik, dari Pak SBY nampaknya sudah gayung bersambut nih terkait Presidential Club. Tapi kalau dari Bu Megawati seperti apa nih Bang Masinton Pasaribu? Kita jeda dulu kali ya.
Izin Bang Sinton. Tahan dulu lah Bang. Jeda dulu ya Bang ya. Saat lagi ya tetap bersama kami. Udah mau siap-siap Iya, tadi iya, loh. jeda. Namanya juga program maker, harus ngikutin ini dong. Satu lagi kami akan kembali.